Selamat pagi, Bu Listi dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai batik go internasional. Anggota kelompok kami terdiri dari Clarissa, Diva, Fadila, Joyri, saya sendiri, Jeremy, dan Joshua. Berikut foto anggota dari kelompok kami. Produk yang akan kami ekspor adalah batik yang akan diolah menjadi tas, baju, shawl, dan sepatu. Berikut adalah core, actual, dan augmented dari produk kami. Core produknya untuk tas digunakan untuk membawa barang yang ingin dibawa. Kedua adalah baju, dipakai baik dalam acara formal ataupun non-formal, dan shawl untuk menghangatkan tubuh. Terakhir adalah sepatu untuk melindungi kaki. Actual product, tas, memiliki corak yang unik dan khas Indonesia dan memiliki bahan yang awet. Baju yang bermotif menarik dan nyaman untuk dipandang. Shawl, kain tipis yang bercorak batik, yang indah, yang ringan, serta nyaman untuk dipakai. Dan yang terakhir adalah sepatu yang dibuat menggunakan kain batik yang didesain untuk dapat bersaing dengan tren yang ada di zaman sekarang. Augmented, tas, kekuatan jika dipakai untuk menampung banyak barang. Yang kedua adalah baju, kelembutan kain, corak yang menarik dan tidak mudah kusut. Yang ketiga adalah shawl yang lembut dan hangat serta memiliki corak yang menarik. Dan yang terakhir adalah garansi pemakaian hingga 1 tahun, corak yang menarik, dan kualitas yang terjaga. Value proposition. Produk kami memiliki keunggulan dan keunikan karena menggunakan bahan dasar kain batik. Kain batik khas Indonesia memiliki keragaman yang luar biasa dan sangat banyak motifnya sehingga tidak mudah untuk ditiru. Hal ini terdapat unsur kebudayaan yang mampu meningkatkan rasa bangga dan haru terhadap penggunanya. Untuk spesifikasi produk, yang pertama menggunakan bahan kain batik tulis tangan bukan batik print. Yang kedua adalah dijahit dengan benang secara rapi. Yang ketiga adalah produk dipastikan dalam keadaan bersih dan tidak ada tinta tercoret. Yang keempat adalah produk tidak terdapat benang yang berserabut. Yang terakhir adalah di-packing secara aman menggunakan box. Berikut adalah prototipe dari produk kami. Negara yang kami tuju adalah negara Amerika, yang mana di Amerika terdapat berbagai macam budaya seperti agama, yaitu Islam, ateis, Yahudi, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, dan lain-lainnya. Lalu bahasa di Amerika adalah multibahasa, tetapi bahasa sehari-hari di sana adalah bahasa Inggris. Lalu perilaku dan kebiasaan orang di sana yaitu konsumen umumnya dipengaruhi oleh selebriti dan media, memiliki loyalitas yang tinggi apabila sangat berminat dengan produk tersebut. Lalu pada aturan dan standar, aturan impor dan ekspor di negara Amerika yaitu berlakukan VER, yaitu Voluntary Export Restraint. Lalu pada customer segment, kami mempunyai 4 kategori. Yang pertama adalah demografi. Kami memiliki customer segment yaitu umur 25 hingga 30 tahun, memiliki edukasi atau pendidikan yang cukup, golongan menengah ke atas atau menengah ke bawah, wanita maupun pria, urban people atau masyarakat yang umumnya tinggal di perkotaan. Lalu yang kedua ada geografi. Amerika adalah negara yang terletak di belahan barat, terdiri dari 48 negara bagian di Amerika Utara. Lalu ada psikografi, yaitu normal dan fashion edit. Lalu pada behaviornya, weekly shopping, self girl, customer loyalty, high brand loyalty, dan konsumtif. Data pasar di negara tujuan. Batik Indonesia mendapat pengakuan oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009 yang mengukuhkan batik sebagai Intangible Cultural Heritage of Humanity di Indonesia. Pada tahun 2015, nilai ekonomi batik mencapai USD
156 juta. Angka tersebut bertumbuh sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Pasar ekspor utama batik adalah Jepang, Amerika Serikat, Eropa, dan terus meluas. Namun, ada hal yang perlu diwaspadai, yaitu persaingan dengan Malaysia, China, dan Singapura yang telah memproduksi batik. Membeli batik di Indonesia merupakan langkah konkret untuk memenangi persaingan batik di luar negeri. Lokal brand Amerika yang senang menambahkan unsur batik yang merupakan kompetitor di negara tujuan adalah Anthropologie, Urban Fitters, dan Free People. Tak hanya itu, ada kompetitor penghasil batik dari beberapa negara lain seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam. Namun, kualitas dari batik Indonesia tentu lebih bagus dan lebih bermutu. Strategi wilayah. Strategi ini berfokus pada peningkatan profitabilitas dan pertumbuhan laba dengan mengurangi biaya yang diperoleh dari economic of scale, learning effects, dan location economies. Kami memilih global standardization strategi karena kami setuju dengan hal ini karena produk kami memiliki high cost pressure dengan tekanan responsif dari lokal yang rendah yang dapat diterima dengan baik. Selanjutnya adalah strategi masuk. Kami memilih strategi masuk yaitu ekspor. Alasan kami memilih ekspor adalah biaya yang relatif rendah, lalu produksi dilakukan di negara asal agar keunikan dan kekhasan produk dapat terjaga. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Kelompok kami memilih strategi pemasaran yaitu retail channel. Kami menggunakan strategi distribusi retail channel yaitu dari produsen melalui retailer terlebih dahulu, lalu baru menuju ke customer. Yang terakhir adalah strategi sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia pada tahun pertama yang kami gunakan adalah etnosentris, dikarenakan bahan batik ini perlu belajar dan juga memerlukan keahlian khusus. Pada tahun kedua, kami masih menggunakan tenaga kerja dalam negeri atau etnosentris dikarenakan pekerja luar negeri baru mengikuti pelatihan batik. Dan pada tahun ketiga, barulah kami menggunakan tenaga kerja luar negeri atau geosentris karena sudah siap dan mengetahui batik secara lebih dalam. Alat pembayaran global. Alat pembayaran global terdapat 5 jenis. Yang pertama yaitu advance payment. Advance payment adalah pembayaran yang dilakukan oleh importir kepada eksportir sebelum barang atau jasa diterima baik seluruh nilai maupun sebagian. Yang kedua yaitu open account. Open account adalah suatu metode pembayaran internasional yang dilakukan setelah produk atau barang dikirim dan terjual atau setelah jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu consignment atau konsinyasi adalah suatu metode pembayaran internasional yang dilakukan oleh importir kepada eksportir setelah produk atau barangnya laku terjual kepada pihak ketiga. Kemudian yaitu commercial bills of exchange, yaitu surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu di masa datang. Yang terakhir yaitu letter of credit adalah metode pembayaran dalam perdagangan internasional yang memungkinkan seseorang eksportir mendapatkan bayaran tanpa harus menunggu berita dari negara penerima. Kemudian, alat pembayaran global yang kelompok kami pilih adalah advance payment. Advance payment memiliki keuntungan yang pertama, eksportir telah menerima pembayaran terlebih dahulu. Yang kedua yaitu dana dapat digunakan untuk modal kerja. Yang ketiga yaitu akan lebih aman. Jika importir sudah melakukan pembayaran, eksportir tentu saja memiliki posisi sangat aman karena pembayaran sudah diterima. Selanjutnya yaitu kebijakan global. 3 hal yang dapat dilakukan Amerika Serikat dalam melaksanakan kebijakan multilateralisme, yakni pertama memberikan komitmennya pada mitigasi pandemi melalui kerjasama multilateral, termasuk di dalamnya dengan menjadikan PBB lebih responsif dan efektif, serta memperkuat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kedua, aktif terlibat dalam upaya memelihara perdamaian dan stabilitas, baik di dunia maupun kawasan. Ketiga, kembali menjadi bagian utama dalam pembangunan tatanan ekonomi di dunia yang kokoh dan berkelanjutan. Kebijakan perdagangan internasional terdapat 7 instrumen utama, yaitu ada tarif. Untuk tarif adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang yang melewati batas suatu negara. Terdapat 3 macam tarif, yaitu ada tarif ad valorem, lalu ada tarif spesifik, ad valorem. Lalu subsidi, itu ada 2 tujuan pemberian subsidi, itu ada 2, yaitu untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang impor dan untuk mendorong produsen dalam negeri agar mampu memproduksi lebih banyak. Lalu ada kuota impor.
Kuota impor adalah pembatasan langsung atas jumlah barang yang boleh diimpor. Pembatasan ini tuh diperlakukan dengan menyerahkan lisensi kepada sejumlah kelompok pribadi atau perusahaan. Lalu ada pembatasan ekspor sukarela, yaitu atau disebut Voluntary Export Restraints atau VER, adalah pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah pada jumlah barang yang dapat diekspor ke luar negeri selama periode waktu tertentu. Lalu untuk persyaratan konten utama itu adalah pengaturan mensyaratkan bahwa bagian-bagian tertentu dari unit fisik. Lalu ada kebijakan administratif yaitu usaha atau kegiatan yang berkenan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan dalam bidang keuangan. Lalu ada anti-dumping. Anti-dumping adalah bentuk kebijakan negara importir untuk menghadapi praktik dumping yang dianggap dilakukan oleh negara eksportir. Berikut adalah daftar pustaka kami. Sekian dari presentasi dari hari ini. Terima kasih sudah melihat. Apabila ada salah kata, kami meminta maaf. Terima kasih.